back to my YouTube channel. Everybody sing that shit. Oke guys, di video kali ini kita masuk sesi cerita horor. Oke, aku mau ngelanjutin part yang kemarin, horror experience. Aku mau buat part 2-nya. Aku juga udah nanya di sosial media, di snapgram aku tentang cerita horor. Tapi ini tuh lebih ke acak gitu, random gitu. Kemarin kan kayak yang terjadi di sekolah, tapi sekarang itu terserah sih yang terjadi di mana-mana gitu. Langsung aja, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke, yang pertama dari @atifa_yapifaka. Waktu itu lagi ada persiapan untuk acara pas malam-malam kak. Jadi mau pulang aku berdua sama temanku. Jadi dia mau pulang berdua sama temennya. Udah di dekat kelas 11 IPS 2 ada yang melayang kak. Warna putih, dia kayak burung tapi nggak burung kak. Jadi dekat kelas dia ada yang melayang gitu tapi. Terus lanjutannya, tapi kami positive thinking aja itu burung. Itu udah jam 10 malaman lah aku ngeliat itu. Dia kayak terkejut gitu pas kami lewat sana kak. Oh, jadi yang putih itu tuh kayak kaget gitu pas mereka lewat. Tapi mereka itu positive thinking kalau itu tuh adalah burung, guys. Jadi menurut kalian itu apaan sih? Oke, lanjut dari @dea_dweeb. Waktu itu lagi nonton di rumah, duduk sendiri di ruang nonton jam 2 malam. Terus tiba-tiba ada orang nangis di kamar. Kita positive thinking aja kalau kamu punya adik, kalau kamu punya kakak, berarti di antara mereka yang nangis di kamar. Oke, lanjut dari Farah Afrizal. Pernah ditinggal sendiri di SP karena semuanya pada tidur di masjid. Tapi aku nggak kejadian apa-apa. Oke, alhamdulillah nggak kejadian apa-apa ya. Aku kira tadi emang kejadian apa-apa loh guys. Oke, lanjut dari @alfi_smh. Lagi di Ides Cafe sendirian, terus yang di sebelah bilang duluan ya. Oke, lanjut dari Apriliani Dias. Kemarin tuh ada pengumuman orang meninggal gitu kak. Terus aku teriak gini, orang meninggal kalian senang karena cepet pulang. Gimana sih? Oh, jadi kemarin itu ada pengumuman orang meninggal. Terus dia bilang orang meninggal kalian kok senang sih gitu. Dan aku bilang kayak gitu tepat di depan abang, ini disamarin ya. Yang mana abang tuh seneng banget sampai teriak-teriak gitu. Oke, lanjut, ini yang benerannya kata dia. Waktu di asrama aku mau OTW tidur, but teman kamar aku masih ada keperluan lain di luar. Jadi aku sendirian di kamar. Nah, posisi tidur aku tuh ngeletakin tangan di bawah bantal gitu. Jadi posisi tidurnya ngeletakin tangan di bawah bantal gitu. Terus tiba-tiba jari telunjuk tuh kayak ada yang megang gitu. Aku auto ngecek bawah bantal dong, tapi nggak ada apa-apa. Oh, berarti dia ngeletakin tangan ke bawah bantal gitu. Terus kayak jari telunjuk dia ada yang megang, tapi nggak ada orang gitu. Terus pas ngeliat ke jari telunjuk tadi kayak ada bekas goresan gitu, tapi nggak ada lukanya. Wow. Oke, lanjut dari Aulin NR. Ketemu mantan itu horor gak sih kak? Horor banget. Bagi kalian yang punya mantan, ketemu mantan itu horor gak? Atau kalian senang karena kalian tuh udah kayak berubah gitu, bisa ngebuktiin atau gimana gitu? Oke, lanjut dari @di.fa31_. Ini aku nggak tahu horor atau enggaknya, tapi aku pernah mimpin orang yang kesurupan itu lagi nyekik. Oke, dia tunggu bentar, dia lanjut ke chat pribadi. Oke, sambungannya ya.
dia lagi nyekik aku, padahal sebelum aku tidur aku nggak takut atau kepikiran tentang hal-hal horor. Jadi setelah aku bangun dari mimpi itu, ternyata aku bangun jam 3 dan leher aku merah dan panas. Berarti dia ada mimpi orang yang nyekik dia, tapi pas dia bangun tuh emang kayak lehernya tuh merah, panas gitu. Paginya di sekolah ternyata dia kesurupan lagi dong. Parahnya dia sampai teriak-teriak. Dia laki-laki, tapi suaranya perempuan. Dan membuat leretan kelas 12 menjadi lari keluar dari kelas dan mengamankan diri. Berarti dia ada kayak mimpi gitu, mimpi orang nyekik dia, tapi kesurupan gitu katanya nggak sih? Terus keesokan harinya si pria itu emang benar-benar kesurupan, tapi dia itu ngeluarin suara kayak perempuan. Berarti yang masuk itu perempuan. Oke, lanjut dari @_fstmd. Maghrib mati lampu, aku tidur bangun, aku tidur. Maghrib mati lampu, aku tidur. Bangun tidur, kata mereka akunya dirasukin, tapi aku nggak tahu apa-apa. Berarti dia tidur, terus waktu dia tidur itu teman-temannya itu tahu dia tuh lagi dirasukin, tapi dia nggak tahu apa. Oke, lanjut dari Nagita_Salsabila. Nggak diterima senam PTN. Harap banget. Bagi kalian yang sangat berharap, itu menurut aku berita buruk. Semangat. Dari @ginaha17, Fir, kalau bisa cerita seramnya agak panjang, misalnya lebih mendetail ceritanya. Oke, aku menerima saran kamu. Lanjut dari @makvi, lagi nonton tengah malam, semua teman kamar udah pada tidur, tiba-tiba kayak ada yang nyakar-nyakar di pan. Terus aku pause tuh filmnya, suaranya hilang. Lanjut lagi tuh nonton, suaranya ada lagi dong. Waktu nengok ke bawah, aku kasur di atas, jadi kayak di pan tingkat gitu. Teman aku tidur, lah terus siapa dong yang nyakar-nyakarin di pan? Ini sama kayak yang ada yang lagi maraton di part 1, kalian nonton gak sih? Maraton terus ada yang ngetok-ngetok gak sih? Terus di pause, suaranya hilang, terus dilanjutin suaranya ada lagi. Terus lanjut, masih dari Makvi, lagi nyuci tengah malam sendirian, ngerasa ada yang liatin. Pas balik badan ngeliat bayangan anak kecil di balik pintu kamar mandi. Ceritanya lebih parah daripada yang part 1 kemarin gak sih guys? Oke lah, aku lanjut ya. Dari Afifa Yurisa, merasakan adanya kehidupan lagi di atas loteng asrama. Jadi, aku juga sering kayak ngerasa di loteng itu tuh emang kayak ada kehidupan lain. Tapi mungkin kita kan sama-sama tahu emang dunia gimana ya, emang ada dunia mereka juga, emang ada dunia kita juga. Jadi kalau menurut aku, kalau udah di atas jam 10 itu jangan ganggu lagi, karena itu udah aktivitas, udah gimana ya, udah waktu mereka gitu. Jadi kita tuh juga saling tenggang rasa, adanya sikap tenggang rasa antara makhluk nyata dan makhluk gaib. Oke, lanjut dari @nugiaduyunita. Waktu itu aku jadi panitia camping pramuka gitu kan. Nah, di tempat campnya itu aku sakit kaki gitu. Terus karena sakit gitu aku sudah buat jalan. Singkat cerita, hari Minggu campnya kelar kan, terus pulang, oke? Dan nyampe di rumah itu udah maghrib gitu. Setelah bersih-bersih, aku langsung tidur dan masih 15 menitan. Dan tiba-tiba ada nenek-nenek gitu berdiri di dekat kaki aku. Aku sendirian di kamar dan aku waktu itu sadar kok. Terus besoknya kaki aku gak sakit lagi. Terus aku nanyain ke teman aku yang bisa ngeliat, aku merinding nih guys, gitu, yang juga panitia camp. Terus dia bilang itu nenek emang udah ngikut aku dari lokasi camp dan dia baik, cuma jagain aku kok, omong. Berarti dia itu kayak ada nenek-nenek yang ngikutin dia dan dia sadar gitu. Dan kamu gak takut waktu kamu ngeliat nenek-nenek, posisinya kamu sendiri gitu, terus kamu lihat nenek-nenek diri di dekat kaki kamu. Oke, lanjut dari @sklim_.
Ini bukan G sih kak, jadi namanya itu G ya. Oke, tapi satpam cerita, satpamnya bilang gini pas perpisahan Gen 3 kan ada yang tukang masangin tenda kan kak ya. Terus kunci kantor dikasih ke tukang itu kak, takut perlu kan kak buat ke WC. Oh ya, kunci kantor itu dikasihin ke tukangnya, takut perlu untuk ke WC gitu kan. Terus tukang ini mau ke WC kan kak, dibukanya pintu kantor kak. Terus dia lihat cewek di dapur kantor. Bapak tukang ini nggak jadi ke WC kak, karena ada cewek itu. Dibilang lah sama bapak ini ke satpam itu, kok ada cewek, heran lah satpam kak. Jadi waktu bapak tuh buka mau ke WC, ada cewek di dapur kantor. Jadi kantor itu tuh ada dapur gitu. Terus karena ada cewek, langsung si tukang ini tuh bilang ke satpam gitu, kenapa ada cewek di sana. Terus pak satpamnya jadi heran, kan yang megang kunci dari tadi bapak ini. Jadi kalau ada cewek masuk seharusnya pak tukang inilah yang tahu kak. Terus pak tukang ini nggak jadi ke WC kak, takut. Pertanyaannya itu, cewek ini siapa? Oke, kita lanjut. Ceritanya semakin wow, aku jadi takut. Oke, lanjut dari Reski. Kamu tahu nggak kalau di antara jenjang anak cowok ada penunggu baik lantai 1 dan lantai 2? Yang aku tahu itu jenjang anak cewek emang ada penunggu. Katanya itu nenek-nenek yang emang pemilik dari tanah. Tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak, atau yang tempat kalian itu benar atau enggak. Aku juga nggak tahu. Oke, lanjut dari Saputra dan Andika 12. Jadi ada cerita nih kak, pas itu di Aspa tengah malam TV-nya nyala sendiri, nggak tahu siapa yang hidupin. Lanjut, masih dari Saputra dan Andika 12. Ada lagi nih kak, temen aku pernah bilang lihat gerombolan cowok pakai hoodie hitam jam 1 malam. Dan itu nggak mungkin orang kak, karena di sekolah kan nggak boleh keluar malam dan satpam kan cuma 2 gak gerombol. Oke, lanjut dari Nastiti. Waktu itu di lobi aku lihat seorang, ternyata mantan aku lebih horor soalnya. Ya, mantan itu emang lebih horor. Oke, enggak, ini serius katanya. Aku pernah nyuci di kamar mandi asrama di bawah, terus aku lihat ada yang ngintip gitu hitam di balik tembok. Aku shock, langsung pergi dari sana dan nggak nyuci lagi. Nyucinya siang besok. Takut banget kalau ingat itu. Oke, dari Siti Anika. Seasrama kebangun dan teriak ketakutan karena suara seram dari gudang yang terkunci. Lanjut, dari Ashifa Ramadhani 21. Mau ke kamar mandi jam 12:30, balik lagi ke kamar gegara dengar orang teriak dari sekolah. Oke, kita lanjut dari _Ihsanung_ kamar bang di lantai 2. Jadi aku translatein ke bahasa Indonesia ya. Kamar dia tuh di lantai 2. Jadi sering pintu ini nih kayak ada orang masuk gitu. Kayak iya, orang itu tuh masuk gitu, tapi nggak ada yang masuk guys. Oke, lanjut dari Rieska.Putri. Dengar hela nafas waktu bergadang. Aku juga pernah kayak tapi nggak tahu siapa gitu. Lanjut dari @gibran_budi 06. Waktu itu pas maghrib aku mau ngambil jaket yang ketinggalan di kelas sendirian, lalu pas mau pulang ngerasa aneh, kayak ada sesuatu di belakang. Pas dilihat entah situ, percaya atau tidak, aku ngelihat bayangan putih gerak ke jendela di lokal paling ujung kelas 12, lalu hilang setelah lewatin jendela tersebut. Aku merinding guys, beneran. Astagfirullah. Oke, kita lanjut dari @pita_purba. Horor itu ketika dia yang online tapi chat kamu dianggurin. Yang paling parahnya cuman di read. Oke, lanjut dari @alisa.putri 029. Ada yang ngetok-ngetok dinding kamar aku. Jadi aku mau cerita, ini nih aku juga ngalamin karena kamar kami itu bersebelahan. Jadi setiap malam itu, nggak malam aja sih, siang kadang-kadang juga kayak ada yang ngetok-ngetok kayak gitu. Tapi kami
kami itu selalu positive thinkingnya ini orang di sebelah mungkin lagi mukul-mukul atau gimana. Terus ada suatu ketika malam itu emang sengaja kan dilihat ke sebelah, tapi orang di sebelah itu udah tidur gitu. Itu tuh kejadiannya jam 11 atau jam setengah 12 malam, atau udah jam 12 sama aku juga lupa. Terus orang sebelah kan udah tidur gitu, tapi penghuni sebelah masih ada yang bangun. Terus katanya dia juga ngedengar suara pukul-pukul. Terus kami kan positive thinking itu tuh dari adik kelas di lantai atas gitu. Malam itu juga kami pergi ke atas, terus ngeliat kamar adik kelas sederetan gitu dibuka semuanya, tapi semua pada tidur. Terus sampai sekarang kami nggak tahu itu tuh ketukan dari mana gitu. Jadi suaranya itu kayak kalian kayak ngulek gitu, gerrrr, terus berhenti sebentar, gerrrr, berhenti sebentar. Dan akhirnya kami tidur sama-sama di kamar aku. Oke, lanjut dari ini yang terakhir ya, dari @olivia_ynnn. Ketindihan hantu pakai jaket roommate lah, pas berusaha bangun jaketnya ada di keranjang dekat kasur. Jadi dia juga pernah ceritain ke aku, dia itu ketindihan terus ngelihat orang pokoknya ngelihat yang pakai jaket roommate ini. Dan ternyata waktu dia bangun udah selesai ketindihan gak sih, terus jaket yang dipakai nggak tahu siapa tadi itu ada di kasur, ada di ranjang dekat kasur. Jadi oke, sekian dulu horror experience part 2 yang udah aku buat. Kalau kalian mau aku buat video horor apa lagi, aku rencananya mau ngepost horor tentang horor gitu di setiap hari Kamis gitu. Tapi itu tergantung kalian. Kalau kalian suka, kalian tinggal langsung like ya. Terus kalau kalian mau kasih saran aku mau buat apa lagi tentang horor, kalian suka atau enggak gitu. Aku mau buat video horor experience atau ya apalah gitu yang berhubungan dengan horor, kalian langsung komen di bawah ya. Soalnya aku juga bingung gitu mau buatnya apa. Kalau nanti ada saran atau mau buat untuk part-part selanjutnya, kalian tinggal komen. Aku akan usahain cari-cari data tentang kehoror-hororan, walaupun sebenarnya aku juga takut. And don't forget to subscribe the channel. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.